Ya, dan bisa untuk membahas lebih jauh mengenai kasus perundungan di tingkat sekolah dasar yang mengakibatkan seorang siswi mengalami kebutaan permanen pasca dicolok tusuk bakso oleh kakak kelasnya, kita sudah tersambung dengan psikolog dari Universitas Indonesia, Cassandra Putranto. Ya, selamat pagi Mbak Cassandra. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sandra. Mbak Sandra, ini kalau kita lihat kejadian ini dilakukan oleh anak umur di kelas 2 SD dan tergolong sadis. Sebetulnya apa yang mungkin menyebabkan anak kelas 2 SD bisa melakukan kekerasan yang sadis seperti ini? Ya, yang jelas tentu saja seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baik terhadap korban maupun terhadap tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui sejelas-jelasnya apa penyebabnya. Tetapi jika kita mengacu kepada berbagai kasus-kasus yang sudah lalu dan mungkin juga sudah dilakukan pemeriksaan, ketika ada tersangka pelaku di bawah umur yang melakukan kekerasan terhadap teman atau anggota keluarga yang lain yang usianya lebih rendah atau bahkan seusia atau bahkan juga lebih tua, itu umumnya terkait dengan masalah ketidakmampuan mengendalikan dorongan emosinya. Nah, pada kesempatan lain juga mungkin harus diketahui juga tingkat intelijensinya, bahwa bagaimana seseorang seharusnya sudah punya kemampuan untuk mengetahui tentang bahaya, apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi pada kondisi ini ternyata kemungkinan besar tidak dimiliki oleh tersangka pelaku. Berarti bisa dibilang dari segi pola asuh orang tua kah? Bisa dibilang ini salah atau mungkin sistem pendidikan sekolahnya? Yang jelas setiap perilaku manusia, terutama anak, tentu saja tidak serta-merta begitu saja terbentuk sejak lahir, ya. Segala hal itu pasti ada proses untuk perkembangan dari kognitifnya, kemampuan untuk rasional berpikir secara logis, lalu kemampuan untuk emosional menahan emosi dan keterampilan sosial. Itu adalah sebuah proses perkembangan yang tentu saja bentuk atau terbentuk sejak lahir dan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Dan bahwa setelah usia sekolah di 6 tahun, sekitar 6 tahun, 4 tahun bahkan sebelumnya, tapi biasanya kalau 4 tahun kan masih bermain ya TK itu. Masuk SD itu tentu saja tanggung jawab itu kemudian juga bertambah, bukan berpindah ya, bertambah dengan adanya peran sekolah. Nah, tetapi tentu saja segala hal itu berawal dari masa kecil ya, dari sejak dia lahir, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu adalah tanggung jawab dari orang tua yang baru bertambah dengan peran dari sekolah dan tentu saja masyarakat. Jangan dilupakan, karena sebelum dia masuk ke sekolah tentu ada peran lingkungan di masyarakat, belum lagi di era milenial sekarang juga ada peran dari internet. Iya, namun kalau kita lihat pelaku perundungan dari sisi pelaku sendiri, apakah mungkin bisa dipahami atau dilihat, istilahnya melihat dulu tindakan-tindakan anak-anak yang mungkin dinilai agresif di sekolah, sehingga sekolah kemudian bisa mengambil langkah preventif ini Mbak Cassandra. Apakah mungkin untuk bisa mengetahui lebih awal mungkin anak-anak yang memiliki potensi atau sikap-sikap karakter tertentu yang mungkin bisa yang dalam tanda kutip membahayakan seperti itu? Ya, sebetulnya bisa saja, karena pada dasarnya setiap anak yang baru mau masuk sekolah tentu ada proses untuk seleksi atau mungkin mengetahui kondisi psikologisnya, tetapi persoalannya adalah bahwa ternyata tidak dilakukan di semua sekolah. Ada proses untuk mengetahui profil psikologis dari anak-anak ini ya, dan yang jelas untuk sekian lama pemeriksaan psikologis itu juga seringkali terjebak di pemeriksaan intelektual saja, padahal kita juga perlu untuk memeriksa dari aspek emosi, sosial, dan keterampilan, terutama pemahaman moral. Nah, jadi oleh karena itu tentu saja hal ini menjadi sebuah kesempatan untuk introspeksi, bahwa jadi tanggung jawab dari tidak hanya keluarga tetapi juga lingkungan sekolah untuk bisa mengenali kondisi ini jauh sebelum kejadian-kejadian seperti ini bisa terulang, bahwa sebenarnya perilaku itu pun juga sudah bisa terdeteksi dan pola komunikasi, interaksi, dan juga bagaimana
anak-anak yang di sekolah ini mengambil keputusan dan menampilkan sikap dan perilaku selama di sekolah. Ya, apalagi kalau sebenarnya di umur SD ini kan banyak tuh di umur kita mungkin ini ya berkembang, mengenal. Ya. Apalagi kalau sebenarnya kita bercanda pun jika kita nggak tahu apa itu salah atau tidak. Apakah diperlukan juga mungkin tadi sempat sampaikan counseling di sekolah? Ya, pemeriksaan sebenarnya juga lebih praktis. Itu juga alasannya mengapa di sekolah ada fungsi-fungsi seperti guru BP, karena guru juga pasti sudah akan sangat sibuk dengan urusan akademis. Nah, tentu saja ada peran-peran yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya keluarga di rumah, ayah dan ibu tentu saja, lalu kemudian juga masyarakat sekitar dan juga sekolah. Dari bentuk tindakan-tindakan kekerasan, bahkan seperti contoh di kasus ini mencolok dengan tusuk sate, istilahnya tusuk bakso gitu. Ini kan merupakan salah satu yang mungkin entah apakah bisa dipelajari oleh anak, mungkin berdasarkan apa yang dia lihat di media sosial atau adanya di televisi atau lain sebagainya. Apakah mungkin ada faktor perkembangan teknologi yang ikut ambil andil dalam kekerasan ini? Selalu ada kemungkinan seperti itu. Tadi juga sudah disebut mungkin dalam bentuk permainan, dalam bentuk lagu, dalam bentuk paparan, televisi juga termasuk di dalamnya. Karena sekali lagi adalah bagaimana seorang anak ini pada dasarnya memang belum mampu mengendalikan dorongan-dorongannya. Tetapi tentu saja harus dilatih untuk bisa meningkatkan kapasitas pengendalian emosi, kapasitas pengendalian perilakunya gitu. Nah, ini justru menjadi PR bagi kita semua agar tidak terjadi lagi. Tapi untuk mungkin ini ya anak-anak di bawah umur begini, apakah ada special terapi ketika mereka sering sekali mungkin ada kemungkinan saya sering melempar barang-barang di rumah atau enggak teriak-teriak. Apakah ada special terapi untuk anak-anak ini? Sekali lagi bahwa ketika dalam proses tumbuh kembang tersebut memang seharusnya ada monitoring dan evaluasi, tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga aspek psikologis. Jadi bagaimana seorang anak bisa tumbuh dan berkembang, tumbuh itu dari sisi fisik, berkembang dari sisi psikologis yang tentu saja secara maksimal. Jadi ketika ada aspek-aspek yang diketahui punya masalah, tidak hanya dari aspek fisik, aspek psikologis itu pun juga ada elemen-elemennya dari sisi intelektual, emosional, sosial, moral, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja harus bisa terdeteksi lebih dulu begitu. Nah, ketika ternyata memang ada permasalahan, nah alasannya memang harus ada proses untuk pembentukan perilaku dan yang tadi mungkin disebut dengan istilah terapi ya, tetapi kita perlu ada proses pemeriksaan psikologis yang terlebih dahulu untuk mengetahui adanya masalah di dalam perkembangan, lalu kemudian ada proses terapi atau proses perkembangan perilaku atau proses perubahan perilaku yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek yang memang mempunyai masalah tersebut. Yang jelas faktor emosi memang memegang peranan penting di samping masalah ketidakmampuan untuk mengenali dampak dari perilakunya. Adakah didikan yang khusus mungkin yang harus diterapkan terutama kepada anak-anak zaman sekarang, entah untuk menghindari anak kita kemudian melakukan tindakan kekerasan atau mungkin dari sisi supaya anak mungkin punya komunikasi yang baik, mengutarakan jika terjadi memang ada kekerasan ketika dia di sekolah supaya kemudian ada komunikasi yang dibangun dengan orang tua. Mungkin ada didikan-didikan khusus atau tips-tips bagi para orang tua, Mbak Cassandra? Yang jelas setiap orang tua harus bisa memantau proses tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, berbagai aspek tersebut tadi yang sudah saya sebutkan tentu harus menjadi perhatian yang mendetil. Bagaimana dengan aspek kognitifnya, aspek emosinya, karena ini semua adalah elemen-elemen yang akan sangat bertanggung jawab terhadap si pelaku tersebut. Sebelum perilaku itu terbentuk, itu ada proses bagaimana dia memahami situasi, bagaimana dia punya proses untuk mengendalikan emosinya. Mungkin ada kesel, ada sedih, ada kecewa, tapi bagaimana dia bisa mengendalikannya. Lalu kemudian norma-norma sosial, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan bahwa sebenarnya proses untuk memahami berbagai aspek yang tadi saya sebutkan termasuk juga dengan pemahaman nilai moral dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat itu harusnya sudah dikuasai anak sejak umur 4 atau 5 tahun. Dimulai dengan istilahnya yes or no atau boleh atau tidak bolehnya sebuah dilakukan. Nah, itu merupakan sebuah keseluruhan faktor yang harus diperhatikan dari orang tua terhadap anaknya untuk proses tumbuh kembang anaknya, bagaimana anaknya bisa mencapai dan menguasai
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk dia keluar dari rumah dan berada di sekolah untuk berhadapan dengan orang lain dan berinteraksi dan berkomunikasi. Semua itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ya, kalau tadi itu dari segi orang tuanya, apakah pendidikan di Indonesia ini norma-norma sosial ini sudah cukup diajarkan kepada anak-anak? Baik, kalau menurut saya sendiri juga memang mulai terjadi pergeseran ya dengan adanya kesibukan orang tua, ayah dan ibu bisa jadi juga bekerja, lalu kemudian juga ada lebih banyak anak yang diperhatikan di dalam keluarga atau situasi-situasi yang menambah kesulitan dan mengurangi fokus orang tua terhadap anak. Nah, proses pertumbuh kembangan anak-anak ini dan proses pendidikan ini juga tentu saja harus mendapatkan perhatian lebih ya, terutama dengan adanya paparan-paparan kekerasan dalam bentuk game, dalam bentuk mungkin siaran atau televisi atau mungkin YouTube dan lain sebagainya. Ini semua harus menjadi perhatian orang tua. Nah, yang jelas penelitian dalam psikologi pun membuktikan bahwa perilaku anak sangat erat kaitannya dengan jenis tontonan. Ya, jadi apa yang ditonton itu ternyata banyak mengandung kekerasan dibandingkan dengan kalau yang ditonton adalah segala sesuatu yang sifatnya baik dan mengandung norma-norma sosial yang baik, tentu itu akan membentuk perilakunya. Ya, anak-anak yang empatinya semakin tergerus atau semakin kehilangan empati itu disebabkan karena mereka menonton paparan yang juga mengandung kekerasan yang memang tanpa empati. Nah, itu alasannya bahwa mungkin sekarang ya dengan kondisi yang ada sekarang bahwa begitu banyak informasi yang bisa beredar di internet atau di media sosial atau bahkan media formal seperti televisi itu ya, itu tentu harus kembali lagi ditekankan bagaimana anak-anak kita perlu adanya stimulasi-stimulasi positif, tidak hanya dalam bentuk film, paparan lagu, game dan lain sebagainya, dan peran orang tua untuk mengendalikan segala bentuk stimulasi yang ada dan mungkin bisa ditonton oleh anak tentu harus menjadi lebih tinggi lagi demi agar memastikan bahwa anak-anak bisa mengadopsi perilaku yang positif dan baik. Jadi mengarahkan tontonan anak untuk lebih ke yang lebih memupuk empati sepertinya lebih Togi ya, Mbak Cassandra. juga ya. Iya. Dari segi korban sendiri Mbak Cassandra, korban dinyatakan tidak mau datang ke sekolah lagi karena trauma. Melihat kejadian seperti ini, apa yang ada mungkin treatment khusus yang harus dilakukan supaya kemudian anak korban sendiri akhirnya mau kembali lagi ke lingkungan sosial seperti sekolah? Baik, dalam kasus ini secara spesifik korban pun harus menjalani pemeriksaan ya untuk bisa mengetahui dengan jelas kebutuhannya apa. Tetapi sekali lagi apabila kita melihat dari kasus-kasus yang lain mengacu kepada korban kekerasan pada umumnya, tentu yang harus diperhatikan pertama adalah penanganan fisiknya. Apakah misalnya memang masih diperlukan adanya kelanjutan untuk perawatan dari sisi fisiknya, apakah bisa ada pengobatan, apakah bisa ada pemulihan yang lebih baik, dan tentu saja itu menjadi tanggungan pemerintah tentu saja di awal, bahwa nanti ada proses dari proses hukum yang berlaku itu urusan kedua ya, tetapi yang jelas pemerintah di sini harus hadir untuk para korban kekerasan untuk bisa memastikan pemeriksaan yang pertama fisiknya, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan psikologisnya. Dalam kondisi ini tentu harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa saja yang saat ini terjadi pada korban, lalu kemudian disusunkan bentuk-bentuk terapi atau intervensi apa yang memang diperlukan, termasuk di dalamnya ada advokasi, ada mediasi, lalu kemudian juga ada pemulihan, terutama pemulihan kondisi trauma yang dialami. Yang jelas tentu saja anak ini diharapkan harus bisa kembali ke sekolah, tetapi dalam waktu dan dalam kondisi yang sesuai, bukan akhirnya kemudian nanti menjadi kekerasan sekunder kalau dipaksakan begitu saja. Ya, jadi anak ini tentu masih punya masa depan yang baik diharapkan, dan itu yang harus dipersiapkan oleh tidak hanya keluarga tetapi juga pihak sekolah dan pemerintah. Tapi apakah juga diberikan sanksi kepada sekolah terkait mungkin lalai dalam mengawasi anak-anak di sekolah? Itu harus ada pemeriksaan untuk mengetahui sampai seberapa jauh kelalaian sekolah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Cassandra atas insight-nya ya. Semoga ini ya mungkin tidak terjadi lagi di area sekolah, dan guru-guru pun juga ada pengawasan khusus, karena kita nggak tahu kok di usia muda SD kita sering bermain, kita tidak tahu juga ya boundariesnya di mana. Harusnya kemudian sekolah bisa jadi lingkungan yang aman. Dalam hal ini sekolah juga perlu loh punya standar anti kekerasan di sekolah, dan itu harus selalu disosialisasi.
Oke. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putrantro, psikolog UI, telah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Dan sampai jumpa. Salam sehat, Mbak.